Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Dianrun, NPM 1804010007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosi pada Peserta Didik kelas 4 di Mendika Magelang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Bapak Irhan MPDI dan Pak Afga MPDI. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, di sini saya membahas mengenai peran pendidikan, undang-undang pendidikan, macam-macam kecerdasan, kegiatan pendidikan, strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan emosi, dan terakhir tiga kecerdasan emosi yang harus dimiliki. Nah, yang pertama sedikit membahas mengenai peran pendidikan. Di sini peran pendidikan itu memegang peran utama terhadap terjadinya proses perkembangan ilmu pengetahuan dan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya membahas tentang Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan menurut RI nomor 20 tahun 2003 mengenai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dan selanjutnya mengenai macam-macam kecerdasan. Nah, di sini ada tiga kecerdasan dalam diri manusia, yaitu yang pertama ada kecerdasan intelektual atau kognitif, yang kedua kecerdasan emosional atau sikap sosial, dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual atau sikap rohani. Nah, tiga kecerdasan ini diharapkan bisa dimiliki semua anak sehingga mampu menjadi individu yang mandiri dan memiliki jiwa yang tangguh setelah dewasa. Namun, sekarang ini tuh banyak yang sukses dengan IQ, namun tidak peduli dengan sekitar. Hal ini dikarenakan kemampuannya itu mengolah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu belum seimbang. Nah, oleh karena itu, ketiganya itu perlu dikembangkan dan diselaraskan untuk menciptakan manusia yang sempurna. Nah, di sini ada rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada peserta didik kelas 4 di Mendika Magelang. Yang kedua, bagaimana dampak strategi guru terhadap peningkatan kecerdasan emosi peserta didik kelas 4 di Mendika Magelang. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada mengetahui bagaimana strategi guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada peserta didik kelas 4 di Mendika Magelang. Dan yang kedua, dapat mengetahui bagaimana dampak strategi guru terhadap peningkatan kecerdasan emosi pada peserta didik kelas 4 di Mendika Magelang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, di sini saya membahas mengenai pengertian kecerdasan emosi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang ketiga, mengenai unsur-unsur kecerdasan emosi. Yang keempat, strategi meningkatkan kecerdasan emosi. Dan yang terakhir, membahas mengenai pengaruh pendidikan agama Islam terhadap kecerdasan emosi. Nah, yang selanjutnya mengenai bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah penelitian kualitatif, di mana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di sini ada subjek dan objek penelitian. Di sini saya ambil subjek yaitu di Mendika Magelang dan objeknya itu siswa kelas 4 di Mendika Magelang.
Nah, mengenai sumber data, di sini ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data pokok dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan. Informan merupakan bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data. Yang kedua, mengenai sumber data sekunder, yaitu sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni guru agama dan siswa kelas 4 di Pendidikan Magelang. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan tiga teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nanti di sini tuh ada data collection, data reduction, data display, dan verification. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi seminar proposal saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang atau saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.